Mari kita bawa suasana santai tapi berisi ini ke meja putih, tempat para pemikir dan praktisi seperti RTG, Ramlan Tuanku Guru, sering bertukar pikiran. Topik pembangunan kanal dan mitigasi di Hulu Batang Kuranji, tepatnya di kawasan Batu Busuk dan Gunung Nago, memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan menyusul kejadian Galodo, banjir bandang, belakangan ini. Diskusi lapau, konstruksi kanal dan mitigasi Batang Kuranji. 1. Titik kritis, dari Batu Busuk ke Gunung Nago. Secara geografis, Batu Busuk adalah pintu masuk air dari perbukitan ke dataran rendah Padang. Di sini, masalah utamanya bukan hanya volume air, tapi sedimen lumpur, batu, dan kayu. Cek dam Batu Busuk berfungsi sebagai penahan laju sedimen. Saat ini, direncanakan adanya penambahan hingga 3 unit cek dam untuk menampung volume sedimen yang diperkirakan mencapai 274.000 meter. 3. Titik. Bendung Gunung Nago, menjadi titik krusial bagi irigasi sekaligus pengaturan debit. Namun, sedimentasi yang tinggi akibat galian C di hulu dan erosi tebing membuat kapasitas tampung sungai menyusut. 2. Konsep, kanalisasi, vs. normalisasi. Di meja putih, sering muncul perdebatan, apakah kita butuh kanal baru atau cukup memperbaiki yang ada. Normalisasi dan tebing, anggota dewan dan masyarakat mendesak percepatan dinding tebing, parapet, di kawasan pemukiman padat seperti Cubadak Air hingga Nanggalo. Konstruksi beton di sisi sungai bertujuan agar air tidak meluap ke pemukiman saat debit puncak. Banda Bakali, The Legend, kanal utama kita di hilir sudah berumur lebih dari 1 abad, sejak 1918. Namun, tanpa intervensi di hulu, Batu Busuk, kanal ini akan terus mengalami pendangkalan akibat kiriman lumpur dari atas. 3. Pandangan teknis dan lingkungan. Komponen masalah solusi konstruksi. Hulu, Batu Busuk, Galodo dan material kayu pembangunan cek dam seri dan sabodam. Tengah Gunung Nago, pendangkalan dan erosi pengerukan rutin dan penguatan dinding tebing. Hilir, Banda Bakali, luapan pemukiman normalisasi penampang sungai, lebar 50 meter. 4. Perspektif RTG, Ramlan Tuanku Guru. Sebagai tokoh yang aktif di PWNU Sumbar dan juga seorang penghulu, RTG sering menekankan bahwa pembangunan fisik harus sejalan dengan tatanan sosial dan lingkungan. Hulu adalah amanah, kerusakan di Batu Busuk bukan sekadar soal beton, tapi soal bagaimana hutan di atasnya dijaga. Sosial keagamaan, pentingnya kesadaran masyarakat di sepanjang bantaran sungai untuk tidak membuang sampah dan menghargai sempadan, jarak aman sungai, sebagai bagian dari menjaga keselamatan jiwa sesama. Catatan penutup, proyek pengendalian banjir ini tidak akan pernah selesai jika hanya mengandalkan konstruksi beton. Dibutuhkan sinergi antara pembangunan sabodam di Batu Busuk, normalisasi di Gunung Nago, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian hutan di hulu.